Sahabat tani, ketika kita membuat pupuk organik cair, maka penting untuk mengetahui bagaimana kualitas pupuk yang kita hasilkan. Karena pada dasarnya, dosis aplikasi, metode perlakuan, dan cara pengaplikasian, ketiganya ini ya sahabat tani ditentukan dari bagaimana kualitas dari pupuk yang kita hasilkan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, gimana sih cara kita buat ngukurnya ya enggak? Di dalam video kali ini, bersama saya Rizali Ansar bakal menjelaskan 5 jenis alat ya sahabat tani yang digunakan buat mengukur kualitas dari pupuk organik cair, dimulai dari harganya yang murah kayak gitu loh, sampai yang harganya mahal, dan dimulai dari yang wajib dimiliki sampai hanya sekedar pelengkap kayak gitu ya sahabat tani. Jadi tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BIM. Buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Dan ini dia 5 jenis alat yang digunakan untuk mengetahui kualitas dari pupuk organik cair. Pertama, pH meter khusus buat larutan. pH atau potential of hydrogen adalah angka yang menunjukkan apakah sesuatu itu bersifat asam, netral, ataukah bersifat basa ya sahabat tani. Dan angka tersebut ditunjukkan dengan skala 0 sampai dengan 14, di mana 7 adalah angka yang netral. Pada pembuatan pupuk organik cair, maka ketika pH itu menunjukkan di bawah angka 7, artinya larutan tersebut ya sahabat tani dikatakan asam, dan semakin di bawah dari 7 kayak gitu loh, maka bisa dikatakan larutan itu jadi semakin asam. Sedangkan ketika pH itu menunjukkan di atas 7 ya sahabat tani, maka pH larutan itu bisa dikatakan basa, dan semakin lebih dari 7 kayak gitu loh, maka bisa dikatakan semakin tinggi atau semakin basa. Menurut Permentan nomor 70 tahun 2011, pH larutan yang baik atau bisa disebut dengan standar yaitu berada pada kisaran 4 sampai dengan 9. Artinya kalau sahabat tani bikin pupuk organik cair kayak gitu loh, maka ketika pH pupuk yang Anda bikin itu berada pada rentang 4, misalnya 5, 6, 7, 8, atau 9 kayak gitu loh, artinya pupuk organik cair tersebut itu bisa dikatakan ber-pH yang standar atau bagus kayak gitu ya sahabat tani. Untuk pengukuran pH ini, kita bisa menggunakan satu alat yang namanya adalah pH meter ya sahabat tani. Dan pH meter sendiri itu terdiri dari pertama yaitu adalah kertas lakmus yang kayak gini ya sahabat tani. Dan kertas lakmus ini ya sahabat tani itu nanti bakal kita celupin ke larutan kayak gitu ya sahabat tani. Yang seperti ini kayak gitu loh. Dan perubahan warnanya itu menunjukkan berapa kira-kira pH dari larutan itu sendiri ya sahabat tani. Ini ada kotak-kotak ya enggak. Ini nanti tinggal disesuaikan aja ya sahabat tani dengan panduan yang ada di kemasan pH meter itu sendiri. Ini ada pupuk organik cair bakteri fotosintesis. Sekarang kita bakal coba ya sahabat tani celupin kertas lakmus ini ke dalamnya. Mari kita cocokin dan berada pada pH berapakah larutan bakteri fotosintesis ini. Ternyata 6 ya sahabat tani, karena kalau di angka 7 kayak gitu loh ya kurang cocok, dan kalau di angka 5 ya lebih nggak cocok lagi ya sahabat tani. Jadi bakteri fotosintesis ini itu ber-pH yaitu 6 ya sahabat tani. Kemudian ya sahabat tani yang kedua yaitu pH meter yang otomatis. Kayak gini ya sahabat tani bentuknya, dan harganya tuh variatif kayak gitu ya sahabat tani, mulai dari harganya puluhan ribu kayak gitu loh sampai yang ratusan ribu, bahkan sampai jutaan juga ada ya sahabat tani harganya. Dan cara pakainya ya sahabat tani, kita tuh cukup tancepin pH meter ini pada larutan pupuk organik cair yang kita bikin, dan kemudian kita tunggu beberapa saat. Maka setelahnya bakal keluar langsung berapa sih kira-kira pH dari larutan tersebut yang kita ukur ya sahabat tani. Sekarang kita coba celupin ke bakteri fotosintesis. Kelihatan nggak berapa pH-nya? Ternyata 6,5 ya sahabat tani. Artinya ketika pH POC ini tuh 6,5, artinya pH pupuk organik cair ini tuh bisa dikatakan cukup baik ya sahabat tani.
Tetapi seandainya Anda bikin POC kayak gitu ya sahabat tani dan ternyata pH-nya tuh rendah, maka Anda bisa tambahin namanya adalah larutan pH up, atau yang lebih mudah lagi itu kalium hidroksida dengan dosis itu kira-kira 1-2 gram per tangkinya. Maka pH larutannya itu bakalan naik ya sahabat tani, sehingga larutan campuran dari pupuk organik cair yang diaplikasikan itu memiliki rentang pH yang bagus kayak gitu ya sahabat tani. Nah, perbedaan antara pH meter otomatis yang seperti ini dibandingkan dengan pH meter yang kertas lakmus kayak gini ya sahabat tani, itu tentu pada nilai akurasinya. Dimana Anda udah lihat sendiri tadi ya sahabat tani, itu kalau pakai kertas lakmus ini itu pH-nya berapa? Cuman 6 ya enggak? Tetapi kalau pakai yang ini, nah ini jadi bisa lebih akurat kayak gitu loh. Berapa tadi? 6,5 ya enggak? Jadi bisa kelihatan koma-komanya. Jadi kalau pengukuran pH, saya lebih merekomendasikan pH meter yang seperti ini dibandingkan dengan kertas lakmus. Kemudian juga kertas lakmus ini kan mungkin banyak kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau kita pakai lama-kelamaan bakal habis ya enggak? Kalau habis kan sayang ya enggak? Maka mending kita pakainya adalah pH meter yang otomatis yang kayak gini aja gitu ya sahabat tani. Tetapi kelemahannya, nah pH meter yang kayak gini ya sahabat tani itu harus sering-sering dikalibrasi kayak gitu loh. Kenapa coba? Karena kalau nggak dikalibrasi maka bisa aja akurasinya jadi jauh lebih berkurang. Dan buat sahabat tani nih yang kepengen tahu kayak gitu loh bagaimana sih cara mengkalibrasi pH meter yang seperti ini, sudah ada kok videonya di channel ini. Silahkan tonton ya pada video yang ini apa yang ini ya, yang ini dah mungkin ya. Oke gitu ya sahabat tani. Kemudian alat yang kedua yaitu TDS meter ya sahabat tani. Nah kayak gini bentuknya TDS meter. Nah jadi TDS itu sendiri ya sahabat tani definisinya adalah jumlah padatan yang terlarut di dalam suatu larutan. Dan angka dari TDS sendiri itu menunjukkan besaran dari konsentrasi kation atau ion yang bermuatan positif ya sahabat tani, dan juga anion atau ion yang bermuatan negatif dari suatu larutan, dan diukur berdasarkan satuan ppm atau singkatan adalah part per million kayak gitu ya sahabat tani. Dan ppm ini sendiri itu sama loh dengan satuan miligram per kilogram, atau bisa juga mililiter per kiloliternya kayak gitu ya sahabat tani cara ngukurnya. Dan kedua alat ini tuh sama-sama kok buat ngukur kadar ppm kayak gitu ya sahabat tani. Bedanya kalau jenis ini ya sahabat tani, nah jenis ini tuh cuman bisa ngukur ppm cuman sampai 9.999 aja. Sedangkan yang ini, nah ini jauh bisa lebih tinggi pengukurannya kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau yang ini ya pasti lebih murah kan dibanding dengan yang ini. Nah ini ada sampel pupuk organik cair, dan untuk dosisnya itu biasa kami pakai itu perbandingan 1 dibanding dengan 10, dimana kalau 1 liter POC kayak gitu loh maka kita larutin dengan 10 liter air, dan biasanya tuh ppm-nya dapat sekitar 400-an. Cuma karena POC ini tuh udah lama kayak gitu ya sahabat tani nggak kepake kayak gitu loh, maka kita coba deh kita masukin kayak gitu loh. Nah ini ada 100 ml air, dan ini 10 ml POC-nya. Artinya bener ya 1:10. Nah coba kita masukin. Dan kemudian kita coba ngukur. Ternyata nilainya cuma di angka 200-an ppm kayak gitu loh. Artinya dari segi kualitas pupuk organik cair itu udah jauh banget berkurang dibandingkan dengan waktu pertama kali dibikin kayak gitu ya sahabat tani. Nah kemudian kita coba tambah lagi 10 ml. Nah artinya 1:5 ya sahabat tani. Ternyata pada dosis ini baru kita dapetin nilainya adalah 400 ppm. Maka kalau kita gunain pupuk organik cair ini yang mesti pakai perbandingan 1:5 ya sahabat tani. Nah, jadi itu adalah fungsi dari ppm atau TDS meter ini ya sahabat tani. Jadi kita nggak kira-kira gitu loh, kalau POC kita udah lama ya mending diukur ya nggak ya sahabat tani. Dan mungkin Anda bertanya kayak gitu loh, berapa sih kira-kira nilai ppm yang dibutuhkan oleh tanaman ya nggak? Nah, saya ambil dari referensi yaitu Growes. Fase awal tanaman maka dibutuhin sekitar 800 sampai 850 ppm. Fase pertengahan dibutuhkan 850 sampai 900 ppm.
Kemudian fase akhir vegetatif maka dibutuhkan sekitar 900 sampai 950 ppm. Kemudian setelah tanaman masuk pada masa generatif di mana bunga mudah mulai bermunculan gitu loh, maka dibutuhin sekitar 950 sampai 1000 ppm. Dan aplikasinya bisa dilakuin itu kira-kira 7 sampai 10 hari sekali. Kemudian pada fase generatif kedua di mana tanaman udah mulai berbunga lebat-lebatnya kayak gitu ya sahabat tani, maka itu tuh dibutuhin sekitar 1000 sampai 1100 ppm. Dan pada fase generatif puncaknya di mana tanaman tuh berbuah paling lebat-lebatnya kayak gitu ya sahabat tani, yang mesti makannya lebih banyak ya enggak? Maka itu dibutuhin sekitar 1100 ppm dan bahkan lebih dari itu ya sahabat tani. Dan tabel ini tuh hanya sebuah gambaran aja karena kebutuhan nutrisi pada masing-masing tanaman itu bisa aja lebih tinggi, bisa aja lebih rendah. Itu tergantung dari tanaman apa yang Anda tanami dan karakter dari tanaman itu tuh tanaman yang seperti apa kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi buat Anda yang tanam tanaman itu jenis bunga-bungaan kayak gitu loh, misal tanaman hias kah misalnya atau tanaman yang buat estetika kayak gitu, maka tabel nutrisi ini tuh cocok banget buat Anda aplikasikan buat tanaman Anda, oke? Tetapi beda hanya dengan pupuk organik cair loh, karena pupuk organik cair itu sendiri juga mengandung yang namanya mikroorganisme. Maka pengalaman kami ya sahabat tani, ppm-nya itu bisa loh dikurangi sampai separohnya aja. Artinya kalau semulanya itu adalah 800, maka kita bisa aja pakainya 400 kayak gitu loh. Kemudian yang semulanya 1000 kayak gitu loh, nah kita bisa aja pakainya yang kira-kira 500-an ppm aja kayak gitu ya sahabat tani. Dan ini menurut pengalaman kami pribadi di sini kayak gitu loh, bareng teman-teman kami di sini. Dan kami sangat terbuka banget, siapa tahu nih di antara Anda kayak gitu loh ada punya pengalaman kayak gitu loh. Nah, boleh share juga ya sahabat tani biar kita tuh bisa sama-sama majuin Indonesia kayak gitu loh. Karena makin banyak ilmu yang bersatu maka makin maju Indonesia kita ya enggak ya sahabat tani, mudah-mudahan lebih jaya lagi, oke? Selanjutnya alat yang ketiga yaitu alat kesuburan tanah sederhana. Nah, kayak gini ya sahabat yang bentuknya wah agak ribet ya. Nah, jadi kayak gini ya sahabat tani, dan tutorial bikinnya itu udah ada kok di channel ini ya sahabat tani. Silahkan tonton pada video yang di sini ya sahabat tani. Nah, cara kerja alat ini tuh sederhana kok. Sistemnya adalah EC atau Electrical Conductivity. Sebenarnya ya sahabat tani pada alat ppm meter yang seperti ini, nah ini juga ada kok buat ngukur EC-nya ya sahabat tani. Tetapi kalau kita tuh mau bikin sendiri kayak gitu loh, nggak mau beli, ya bisa aja kan pakai yang kayak gini kayak gitu loh. Jadi kan tinggal tancepin ke pupuk organik cair kayak gitu loh, tinggal tancepin yang bagian sininya, kemudian tancepin ke cairannya. Jangan lupa colok listrik kayak gitu ya sahabat tani, tapi hati-hati kayak gitu loh. Nah, ketika lampunya menyala lebih terang, maka kadar nutrisi atau nilai EC-nya jauh lebih tinggi kayak gitu loh di dalam pupuk organik cairnya. Tetapi kalau ternyata ini tuh redup, bahkan nggak nyala sama sekali loh. Artinya apa? Artinya pupuk organik cair itu nilai EC-nya adalah rendah atau bisa dikatakan nutrisinya itu rendah, oke? Kemudian alat yang keempat ya sahabat tani, nah ini yang lebih gede kayak gitu loh. Nah, ini adalah perangkat uji tanah sawah atau PUTS ya sahabat tani namanya. Nah, perangkat uji tanah sawah ini ya sahabat tani, dengan ini tuh kita bisa ngukur berapa sih kira-kira kadar N, P dan juga K ya sahabat tani pada tanah pertanian kita ya sahabat tani. Dan juga selain buat ngukur berapa sih kadar nitrogen, fosfor, kalium yang ada di dalam tanah, ternyata dia juga bisa loh digunain buat mengukur kira-kira berapa sih kadar unsur hara yang ada pada pupuk organik cair. Karena ya sahabat tani, pernah saya lihat loh di channelnya yaitu adalah Aba Junaidi Sahid. Nah, beliau pernah dibantu ya sahabat tani buat ngukur apa aja sih kira-kira nutrisi atau unsur hara yang ada pada jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Dan di video itu ternyata setelah diukur menggunakan PUTS ini ya sahabat tani, jakaba itu ternyata mengandung yaitu nitrogen yang sangat-sangat tinggi ya sahabat tani, dan juga fosfor yang juga sangat-sangat tinggi, luar biasa kayak gitu ya sahabat tani. Meskipun memang kadar kaliumnya nggak banyak. Artinya dari situ memang buat Anda yang udah bikin jakaba maka sangat tepat sekali kalau kita aplikasikan pada masa vegetatif, oke?
Dan alat seperti ini tuh pasti tersedia loh ya sahabat tani di dinas pertanian masing-masing. Bahkan mungkin di balai penyuluhan pertanian juga ada kok di kecamatan masing-masing. Artinya siapa tahu sahabat tani nih kepengen kayak gitu loh buat ngukur berapa sih kadar unsur hara pada pupuk organik cair saya kayak gitu loh. Maka bisa aja menggunakan alat seperti ini. Yang pasti Anda sering-sering main-main ke balai penyuluhan pertanian di kecamatan Anda kayak gitu loh. Kalau perlu di dinas pertanian. Siapa tahu bisa dibantu buat ngukur berapa sih kadar unsur hara yang ada pada pupuk organik cair milik Anda, oke? Dan alat yang kelima yaitu mikroskop. Dan asal katanya mikro dan skop. Nah, mikro artinya adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil dan skop artinya adalah jangkauan. Jadi mikroskop adalah alat yang kita gunain buat melihat benda-benda yang berukuran sangat-sangat kecil ya sahabat tani. Dan karena yang kita buat ini tuh adalah pupuk organik cair yang isinya tuh bukan hanya nutrisi ya sahabat tani, tetapi juga ada mikroorganismenya. Maka buat melihat keberadaan serta banyaknya populasi dari mikroorganisme di dalamnya, maka kita bisa menggunakan yang namanya adalah mikroskop. Sebagai contoh misalnya, nah ini adalah sampel pupuk organik cair yang saya ambil dari lindi buatan saya yang kita rombak menggunakan IM4 atau Effective Microorganism. Maka ketika saya ingin tahu apakah populasi Lactobacillusnya masih ada pada POC yang ini, maka mari kita lihat bersama ya sahabat tani. Nah ini dia coba. Ini adalah Lactobacillusnya. Artinya pupuk organik cair Lindi Super ini tuh ternyata mengandung yang namanya Lactobacillus di dalamnya. Nah itu tadi ya sahabat tani 5 jenis alat yang bisa digunakan buat mengukur kadar atau kualitas dari pupuk organik cair. Dan 3 pertama itu saran saya wajib dimiliki kayak gitu loh. Dan 2 belakangan kayak gitu loh, itu opsi aja. Tapi siapa tahu Anda mau milikin juga bagus banget kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi saran saya juga gitu loh, sering-sering main ke balai penyuluhan pertanian di kecamatan Anda atau ke dinas pertanian di tempat Anda kayak gitu loh, karena di sana pasti ada alat kayak gitu loh. Nah, kalau ada alat maka Anda juga bisa minta untuk bantu pengukuran dari entah itu pupuk organik cair bahkan tanah atau lahan pertanian Anda kayak gitu ya sahabat tani. Jadi jauh lebih mantap kan, oke? Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat maka silahkan kasih jempol yang banyak ya sahabat tani dan juga bagikan kepada teman-teman Anda. Nah, di bawah sini ada 2 buah video yang akan saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah baik lagi gitu ya sahabat tani. Terima kasih, saya Zilansar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.